Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam pertemuan kita tentu, yaitu pertemuan rutin kita tentang kajian kitab Syakhsiyatul Muslim ya, yang dikarang oleh Dr. Muhammad Ali Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dimudahkan oleh Allah, dibantu oleh Allah Azza wa Jalla agar kita dapat menyelesaikannya dengan baik ya. Dan seluruh pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, dan seluruh penonton dan hadirin wal hadirat ya, selamat bergabung dan menyaksikan acara ini. Dan wasahlan wa jazakum jami'an. Kita akan mereview ataupun mengkaji sedikit ya terkait dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita ini sekarang sudah masuk ke judul baru ya, maudhu'un jadid, yaitu al-muslimu ma'ama'ihi, orang muslim bersama dengan masyarakat-masyarakatnya. Nah, satu episode atau satu pertemuan sudah kita kaji ya terkait dengan masalah ini, tapi saya kira masih sekedar pengantar saja waktu itu, bahwa kita sampaikan seorang muslim itu punya prinsip ya, punya prinsip yang besar. Kita tahu bahwa seorang muslim memiliki interaksi sosial ya, memiliki interaksi sosial yang istimewa dan memiliki adab dan perilaku yang begitu sangat mulia. Mengapa? Karena terambil itu semua dari petunjuk hidupnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ala fahmi salafil ummah tentunya. Nah, ditambah lagi dia memiliki prinsip hidup yang besar, yaitu al-wuqufu inda hududillah. Dia berhenti di batasan-batasan Allah. Saya kira inilah yang banyak hilang dari tengah-tengah masyarakat, dari tengah-tengah komunitas. Tidak ada lagi wal-wuquf, tidak lagi dia berhenti di batasan-batasan Allah. Kalau itu batasan Allah, dia nggak peduli, hantam kromo saja, lewati saja gitu. Dia nggak peduli. Dan ini kita sangat sayangkan, ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an ya. Jadi inti kesimpulannya pada pertemuan yang lalu itu, bahwa orang yang memiliki prinsip yaitu al-wuqufu 'inda hududillah senantiasa akan melahirkan ini akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang seorang muslim menghiasi dirinya dengan. Dan kita tahu bahwa akhlak yang mulia ini kan terambil dari sumber aslinya, apa itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan akhlak yang mulia itulah maka seorang muslim dikatakan membangun akhlaknya, membangun hubungannya, membangun relasinya dengan masyarakat. Dengan modal itu, modal apa? Dengan modal akhlak yang mulia, memiliki prinsip yang kuat, yaitu al-wuqufu 'inda hududillahi azza wa jalla. Maka dengan demikian apakah kita meragukan hubungannya dengan masyarakat, interaksinya dengan masyarakat akan jelek? Tidak. Ini akan melahirkan hubungan yang luar biasa. Kita simak saja selengkapnya apa yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Ali Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Yang pertama ya, seorang muslim itu ketika dia bergaul dengan masyarakatnya maka harus memiliki modal satu. Shadiqun, dia orang yang jujur. Ya, dia orang yang jujur. Ya. Ada istilah orang ya, mudah mencari orang pintar, sulit mencari orang jujur. Gitu ya. Mudah mencari orang pintar tapi orang jujurnya payah gitu. Karena memang nggak selalu berbanding lurus antara jujur dan kepintaran gitu. Pintar satu hal, kejujuran satu hal. Itu dibuat orang seperti itu sekarang. Mestinya kan berbanding lurus. Orang yang berani jujur berarti orang yang pintar. Orang yang pintar memiliki sikap jujur. Gitu. Ya, masalahnya orang kan, masalahnya begini. Kalau dia jujur nggak dapat. Kan gitu. Ya, kalau jujur-jujur aja posa, lurus-lurus aja ya nggak dapat bagian lah kita. Gitu kan. Karena apa? Nggak punya prinsip al-wuqufu 'inda hududillah.
berhenti di batasan-batasan Allah. Nggak punya prinsip itu dia. Ya prinsip penting kenyang Pak Ustaz, selamat kita. Apa yang selamat? Di akhirat menunggu. Ya. Kalau seorang muslim punya al-wuqufu inda hududillah, dia akan menahan diri, dia akan ngerem. Mungkin akan rem paku istilah orang. Rem paku, rem tangan, ditarik semua remnya. Kenapa? Untuk bisa benar-benar al-wuqufu inda hududillah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya orang kan kadang-kadang menyepelekan masalah itu. Jadi seorang muslim dalam dia bergaul dengan masyarakatnya memiliki modal satu. Shadiqun, dia orang yang jujur. Orang jujur orang suka enggak? Suka. Kita aja suka sama bertemu dengan orang yang jujur. Ya, kita suka bergaul dengan dia. Kenapa? Karena kalau orang jujur pasti dia enggak akan mau menipu-nipu kita. Dia akan amanah dengan kita gitu kan. Maka kita suka memperkerjakan orang, berteman dengan orang yang jujur. Duit kita jatuh kececer dia akan enggak mau ngambil. Bahkan pun ngasih tahu kita bahwa duit kita kececer, ya. Kalau ada kerjaan kita yang nggak beres dia akan ingatkan, ya. Dia nggak diam-diam aja biar kita terjerumus, enggak. Modalnya satu adalah shadiqun, dia orang yang jujur. Bahwa shadiqun ma'an nasi jami'an, maka dia adalah orang yang jujur bersama manusia semuanya. Apa? Li'anna hadiyal islami alladhi taghalghala fi kiyanihi allamahu anna sidqa ra'sul fadail. Kenapa dia bisa berjujur bersama manusia semuanya? Kenapa? Li'anna hadiyal Islam, karena petunjuk Islam alladzi taghalghala, yang telah berjalan cepat, yang telah mengalir di kiyanihi dalam dirinya, allamahu mengajarkannya. Apa Islam mengajarkan kepadanya? Anna sidqa ra'sul fadail, bahwa kejujuran adalah puncak daripada keutamaan semua. Jadi kalau kita udah punya sifat jujur, ini dampaknya kemana-mana, dahsyat ini. Jujur akan melahirkan amanah, jujur akan melahirkan kepintaran, jujur akan melahirkan keistimewaan, jujur akan melahirkan percaya diri, jujur, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dahsyat sekali nih. Sama seperti sedekah. Sedekah kan dahsyat kali kemana-mana ininya kan, dampaknya gitu. Sama seperti maksiat, dampaknya kemana-mana. Saya maksiat Pak Ustaz, biasa-biasa saja. Lihat anak Anda, lihat istri Anda, lihat usaha Anda, lihat urusan Anda, lihat hubungan Anda dengan orang. Banyak yang rusak gara-gara maksiat kita. Kadang-kadang kita nggak sadari itu. Saya bermaksiat nggak ada apa-apa Ustaz sama saya, aman-aman aja. Lihat anak Anda, ya, lihat istri Anda, lihat keluarga Anda, lihat hubungan Anda dengan masyarakat, lihat pekerjaan Anda, lihat relasi Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada juga Ustaz orang yang maksiat jalan terus, mantap-mantap aja itu. Mantap-mantap aja itu. Bisa jadi itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Allah ulur-ulur dia, satu saat nanti akan Allah ambil dia dengan sebuah pengambilan yang paksa, pada akhirnya dia akan mesra. Oleh karena itu kita berhati-hati ya. Ya, berhati-hati dalam kehidupan ini. Maka di sini dikatakan, seorang muslim ketika dia bisa jujur bersama manusia semuanya. Kenapa bisa jujur dia? Karena petunjuk Islam telah mengalir di dalam dirinya. Bahwa Islam mengajarkan dia anna sidqa, bahwa kejujuran ra'sul fadail, dia itu adalah ra'sul fadail, yaitu puncak daripada keutamaan. Orang yang jujur akan amanah, orang yang jujur akan berani. Maka kalau orang yang buat laporan keuangan dengan jujur, dia akan berani mempertanggungjawabkan kan. Dimanapun dia akan berani. Dan ketika dia disalahkan umpamanya, ketika dia dikatakan tidak jujur, maka dia akan rela menerima itu. Kenapa? Karena dia memang di atas kebenaran. Tapi kalau orang yang ini tidak jujur, pertama buat laporan aja payah. Kenapa harus ngarang? Gitu kan. Laporannya harus dikarang-karang. Capek kan. Sama seperti orang-orang yang menakwil asma dan sifat Allah SWT. Enggak jujur. Kalau orang yang jujur memahami Al-Quran dan Sunnah, selesai itu. Kalau orang yang enggak jujur itu tadi, menakwil-nakwil, sibuk nyari takwilnya kemana-mana gitu kan. Jadi orang yang jujur membuat laporan akan gampang, santai aja orang yang begitu kok gitu. Tapi kalau orang yang enggak jujur buat laporan keuangan, biasanya nyari sebab, nyari alasan. Kemudian alasannya timbang-timbang lagi. Masuk akal enggak alasannya ya? Alasannya bisa enggak diterima ya? Capek gitu. Kehidupannya enggak akan tenang ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi dia seorang muslim bisa jujur bersama manusia semua karena petunjuk Islam itu telah mengalir cepat dalam dirinya, yang mengajarkannya bahwa kejujuran itu adalah ra'sul fadail, adalah puncak daripada seluruh keutamaan. Wa assu makarimil akhlaq, dan juga merupakan
Wa as-sama karimil akhlak, dan dia akan membangun. Dia akan membangun apa? Makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi dia tadi bisa jujur bersama manusia. Kenapa? Karena petunjuk Islam telah mengalir dalam dirinya. Islam mengajarkan kepadanya bahwa as-sidqa, kejujuran itu adalah puncak daripada semua keutamaan-keutamaan. Wa as-sama karimil akhlak, dan petunjuk Islam itu membangun apa itu? Dan petunjuk Islam membangun makarim al-akhlak, yaitu kemuliaan-kemuliaan akhlak. Iya. Jadi petunjuk Islam mengajarkan dia untuk jujur. Petunjuk Islam akan membangun seorang itu di atas makarimil akhlak. Maka bagaimana? Wa huwa bitali yahdi ilal birri al-mufdi bisahibi ilal jannah. Maka wahwa, dan dia seorang muslim, bitali, pada akhirnya, pada gilirannya, yahdi ilal birri, akan membawa, petunjuk Islam itu akan membawa dirinya ilal birri, kepada kebaikan. Al-mufdi bisahibihi ilal jannah, yang akan berdampak terhadap sahabatnya, pelakunya ke dalam surga. Yang akan membawa pelakunya ke dalam surga. Dihinin yahdi al-kadhibu ilal fujur, dalam waktu yang sama, yahdi al-kadhibu, membawa sifat kedustaan kemana? Ilal fujur, al-mufdi bisahibihi ilal nar, yang membawa pelakunya kepada api neraka. Jadi kalau jujur membawa pelakunya ke surga, sebaliknya, kalau dusta membawa pelakunya ke dalam api neraka. Kama akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara hal itu, biqaulihi, dengan perkataannya. Apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran, ya, yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada sorga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan sesungguhnya seorang laki-laki la yasduqu, sungguh akan berlaku jujur, hatta yuktaba, sehingga dia dicatatkan indallah, di sisi Allah, siddiqan, sebagai seorang yang jujur. Ya, orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan itu yahdi ilal fujur, akan membawa kepada al-fujur, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu akan membawa, ya, kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sungguhnya seorang laki-laki senantiasa dia berdusta sehingga dia dicatatkan di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisun muttafaqun alaih. Jadi jelas di sini ya ikhwati billah. A'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kejujuran akan membawa kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada sorga. Dan seorang laki-laki senantiasa berusaha menjadi orang yang jujur, sehingga dicatatkan di hadapan Allah dia menjadi seorang yang siddiqan, yaitu seorang yang jujur. Sebaliknya, orang yang dusta, ya, dusta bagaimana? Akan membawa kepada keburukan. Dan keburukan akan membawa kepada neraka. Orang yang selalu berdusta dan berdusta, maka dia akan apa? Akan dicatatkan di sisi Allah menjadi orang yang dusta. Oleh karena itu, kalau memang hari ini kita masih ada yang dusta, ada yang masih kita dustakan, masih ada yang kita sembunyikan dari kebenaran, kita bongkar aja udah. Kenapa? Karena itu akan membawa kepada keburukan dan keburukan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, anzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita bertaubat dari semua dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jangan sampai kita meninggal dunia belum, ya, kita bertobat dari beberapa dosa. Mungkin juga banyak dosa yang belum kita bertobat dari hal demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, benar-benar kita harus memastikan diri bahwa semua dosa terkait dengan masalah ini bisa kita selesaikan. Bisa kita bisa kita jauhkan. Wa min huna kanal muslimu al haqqu siddiqan. Oleh karena itu, seorang muslim yang sejati, siddiqan, dia adalah orang yang jujur. Yataharra sidqa fi aqwalihi wa af'alihi. Dia berusaha untuk jujur dalam perkataan-perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Wa innahu la martabatun 'aliyatun karimatun. Dan sesungguhnya sifat jujur itu adalah sebuah kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. An yuktabal insanu inda rabbih siddiqan, bahwa dia dicatatkan di sisi Allah sebagai manusia yang jujur. Kalau kita di hadapan kepala negara aja kita dianggap orang yang jujur, orang yang hebat, kita senang.
Apalagi ini kita dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat sejenak dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Tadi sebelum jeda kita sudah sampaikan bahwa seorang muslim itu senantiasa senantiasa dia berlaku jujur ya. Dia adalah seorang yang jujur, bersifat jujur. Dan kita tahu keutamaan orang jujur akan membawa kepada kebaikan, kebaikan kepada sorga. Sebaliknya orang dusta akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akhirnya berterminal atau berlabuh di neraka. Kan begitu. Nah, seorang muslim senantiasa dia berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Dia berusaha dalam jujur dan perbuatan dan perkataannya, dan itu adalah sebuah martabat yang sangat tinggi. Nah, itu sudah kita bahas pertama. Jadi poin pertama dari al-muslimu ma'a mustama'ihi adalah seorang muslim itu jujur orangnya. Satu. Yang kedua, kepribadiannya bersama dengan masyarakatnya itu adalah la yaghushu wa la yakhda'u wa la yaghdiru. Seorang muslim ini yang kedua ya. Seorang muslim itu la yaghushu, tidak dia curang, wala yakhda'u, dan tidak juga dia menipu, wala yaghdiru, dan juga tidak khianat. Tiga sekaligus ya. Tidak dia curang, tidak dia menipu, dan juga tidak khianat. Nah, ini selengkapnya kita lihat bagaimana sesungguhnya seorang muslim dalam perkara ini. Wal muslimu as-saduqu alladhi balagha hadhihi al-martabah ar-rafi'ah, dan seorang muslim yang jujur yang telah sampai kepada martabat yang tinggi ini, bagaimana? La yaghushu, tidak akan dia mau melakukan kecurangan. Wala yakhda'u, dan juga tidak mau dia menipu. Wala yaghdiru, tidak mau berkhianat. Artinya ini buah dari kejujuran tadi yang sebelumnya kita bahas. Seorang muslim kan dia memiliki sifat jujur. Nah, kejujuran itu akan berbuah kepada perkara apa? Perkara dia tidak akan curang. Tidak dia akan curang. Kemudian tidak akan dia menipu. Dan tidak akan mau dia berkhianat. Ya. Dzalika anna muqtada as-sidqi an-nasihatu was-shafa'u wal-insaf wal-wafa. Hal demikian itu karena konsekuensi jujur itu an-nasihah. Nasihat itu memberikan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kan itu nasihat. Ya. Was-shafa', dan kejernihan, wal-insaf, dan keadilan, wal-wafa, dan juga memenuhi janji. Jadi konsekuensi dari kita berbuat jujur itu pasti ini kan. Maka dibuatlah tadi itu. Bahwa dia tidak akan curang, tidak akan menipu, dan tidak akan berkhianat. Ini dia dampak daripada sifat jujur tersebut. La ghish, tidak ada ghishu, tidak ada curang. Wal khadi'an, tipu menipu. Wal mukhatalah, mukhatalah ini sama juga. Tidak ada tipu menipu. Wal mukhatalah. Wal ihjaf. Wal ijhaf, ijhaf itu juga menutup-nutupi. Wal ghadaru, dan juga khianat. Jadi ini merupakan dampak yang sangat luar biasa dan dampak yang sangat bagus tentunya ya bagi seorang muslim agar dia bisa menjaga dirinya ya tetap bertahan dan konsekuen, di mana bisa konsisten tentunya di sifat-sifat yang mulia ini. Ini merupakan buah daripada kejujuran. Makanya kalau orang jujur itu akan senantiasa akan senantiasa memiliki sifat-sifat yang luar biasa seperti ya. Masalahnya kita sanggup enggak, mampu enggak, mau enggak. Nah, ini ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an ya. Kemudian dijelaskan, inna wijdanal muslim al-murhib fi as-sadiqi la yatiqu al-ghisha wa la yasbiru alaihi. Sesungguhnya perasaan seorang muslim al-murhib yang bijaksana, as-sadiq yang jujur, la yatiqu, enggak sanggup, enggak kuku, enggak kuat, al-ghisya untuk melakukan yang namanya kecurangan. Wala yasbiru alaihi, dan dia tidak sanggup untuk melakukan itu. Jadi sifat seorang muslim, perasaan dia itu, yang dia ini al-murhib, apalagi dia bijaksana, yang dia jujur lagi, la yatiqu. La yatiqu apa? Al-ghisya, tidak akan mampu dia melakukan sebuah al-ghisya, yaitu apa? Kecurangan. Enggak akan sanggup dia.
Jadi kalau ada seorang muslim yang melakukan kejujuran, kecurangan umpamanya, melakukan sesuatu yang ini berarti sesungguhnya dia bukan orang yang jujur pada hakikat. Atau minimal dia telah melakukan pelanggaran terhadap kejujuran yang ada pada dirinya. Karena al-aslu fil mu'min la yakdzib. Seorang muslim itu tidak berdusta dia. Banyak juga Pak Ustadz orang muslim berdusta, berarti dia sudah keluar daripada fitrahnya. Sejatinya seorang muslim itu tidak berdusta. Itu sejatinya. Al-muslim la yakdzib. Anda seorang muslim jangan pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Ya. Jadi bagaimana? Jadi seorang muslim, perasaan seorang muslim yang bijaksana itu, yang jujur itu, la yatiqu al-ghisya. Tidak akan pernah dia untuk tidak mampu dia untuk al-ghisya, curang. Wala yasbiru alaihi, dan juga tidak sabar untuk bertahan ya di kecurangan tersebut. Suatu saat dia akan keluar dari zona nyaman itu. Mungkin dia nyaman dengan kecurangannya. Tapi ketika dia jujur umpamanya dia nggak merasa nyaman, dia akan berani keluar, dia akan membongkar kebiasaan lamanya, dia akan memutus dan meretas kebiasaan lamanya untuk dia bisa keluar ya ke dalam zona yang barangkali nggak nyaman baginya, tapi dia memiliki sifat kejujuran yang sangat luar biasa. Jadi seorang muslim nggak akan kuat, nggak akan mampu, dan nggak akan bertahan di dalam sifat kecurangan tersebut. Bal innahu la yartajifu hala'an minhu, bahkan dia akan bergetar dari perbuatan menipu itu, curang itu, hala'an minhu, karena takut darinya. Jadi seorang muslim pada hakikatnya takut dengan dosa gitu loh. Takut melakukan perbuatan dosa itu pada asalnya. Oh banyak juga Pak Ustadz muslim berani aja dia, berani lebih gila dari awak lagi gitu kan. Gitu kan. Mungkin ada orang kafir bilang begitu. Ini muslim ini lebih gila dari awak lagi dalam buat dosa umpamanya. Berarti ini muslim yang seperti ini tidak memiliki sifat kejujuran, tidak memiliki integritas. Gitu kalau kita bisa minjam bahasa mereka ya, tidak memiliki integritas, tidak memiliki yang kita sebut ya pada waktu itu kita udah jelaskan, tidak memiliki al-wuqufu 'inda hududillah, berhenti di batasan-batasan Allah. Yang akan melahirkan sifat jujur, dan jujur itu akan berbuah kepada tidak akan curang, tidak akan mau menipu, dan tidak mau berkhianat. Kalau dia mau menipu, berkhianat ataupun menipu, berarti sifat jujurnya itu udah hilang ya, atau mungkin nggak hilang, masih ada sedikit secerca gitu, tapi sudah terkikis ya. Sudah terkurangi. Begitu. Bal innahu la yartajibu hala'an minhu, bahkan seorang muslim itu akan takut, akan bergetar hala'an minhu, karena takut daripada sifat yang namanya al-ghish ataupun mencurangi tersebut. Yara fi irtikabihi inkhila'an min al-intisabi lil Islam, karena seorang muslim melihat, karena seorang muslim berpendapat bi irtikabihi, dalam dia melakukan kecurangan itu tersebut, inkhila'an itu merupakan pencabutan dirinya, pengeluaran darinya minal intisab, dari bergabung kepada Islam. Karena dia tahu ya, ketika seorang muslim melakukan kecurangan ya, berarti dia mencabut dirinya dari kesatuan Islam. Begitu kira-kira. Jadi dia mengeluarkan dirinya sendiri minal intisab, dari bergabung, dari menasabkan kepada Islam. Yuqarriruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu pun ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi rawahu Muslimun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man hamala alaina as-silaha falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Ini hadis riwayat Muslim, ikhwan. Man hamala alaina as-silaha falaysa minna, barang siapa yang membawa kepada kami senjata, falaysa minna, maka dia bukan golongan dari kami. Wa man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang maka tidak termasuk bagian dari kami. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas sekali kata Nabi. Jadi siapa yang memerangi kaum muslimin itu bukan golonganku kata Nabi, bukan golongan kita. Ini terancam keislamannya, ya. Wa man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, bukan bagian dari kami. Jadi berhati-hati kita terhadap sifat curang dan juga terhadap sifat memerangi kaum muslimin. Nggak boleh kita memerangi kaum muslimin. Yang boleh kita perangi adalah kaum kufar, itu pun dengan dawabit, dengan ketentuan, dengan tata cara. Tidak mudah juga. Ada syarat yang harus terpenuhi. Ya. Jadi oleh karena itu seorang muslim tidak boleh mengganggu. Ya, ini nggak mesti dia membawa pedang, ya nggak mesti bawa parang, bawa senjata. Mengganggu muslim nggak boleh. Mengganggu, menyakitinya, menzaliminya, membuat dia susah dan seterusnya, tidak boleh. Mencuranginya. Maka ini berbahaya keislaman seorang itu.
kalau dia melakukan hal itu. Waman ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Allahu akbar. Berhati-hati kita terhadap perbuatan ini, ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum. Kita mesti bangga dengan keislaman kita ini. Kita rawat keislaman kita ini, kita jaga keislaman kita ini. Jangan sampai lepas dari diri kita ini, karena Allah melarang kita untuk meninggal dunia kecuali dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Allah sendiri memerintahkan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kita bisa mempertahankan keislaman ini sampai detik-detik terakhir daripada hidup kita ini? Kalau bukan dengan kita membiasakan diri untuk taat dan patuh kepada Allah. Dengan tidak berbuat perbuatan dosa. Di antaranya tadi itu melakukan kecurangan, penipuan, ya, berkhianat dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita melazimkan diri kita selalu untuk bersifat jujur. Kenapa? Karena jujur melahirkan kebaikan, kebaikan akan melahirkan kepada sorga. Dengan jujur orang tidak akan membuat perbuatan yang maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat dan penonton yang masih setia mengikuti acara kita ini. Wa fi riwayatin li muslimin aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu sama afala ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Dalam riwayat Muslim, wa fi riwayat muslimin, dalam riwayat Imam Muslim aidan juga, ya, dalam riwayat Imam Muslim juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin. Beliau lewat di sekelompok atau di setumpuk makanan. Artinya beliau lewat para pedagang, ya, di pedagang di pasar, marra ala subrati ta'amin, melewati, ya, setumpuk atau seonggok makanan. Fa adkhala yadahu fiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memasukkan tangannya di setumpuk makanan tadi. Fanalat asabi'uhu balalan, maka jari Nabi yang mulia pun mengenai basah. Ternyata di bawah ini ada makanannya, ya, ini bentuknya apapun itu, yang penting makanannya, bisa buah-buahan, bisa apa gitu. Ternyata di bawahnya itu ada yang busuk, maka Nabi kena basah. Faqala, maka Nabi SAW berkata kepada orang ini, yang Nabi SAW masukkan tangannya lalu jarinya basah, mahada ya sahibat ta'am, kok bisa begini wahai yang memiliki makanan? Wahai penjual makanan, kok bisa begini makanan Anda di bawah ternyata basah? Qal asabathu sama, ya Rasulullah, itu kena hujan, ya Rasulullah. Qal, kata Nabi SAW, afa ja'altahu fawqa ta'am, kenapa engkau tidak menjadikan itu di atas makanan, hatta yarahu nas, sehingga manusia melihatnya. Man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk bagian dariku. Allahu akbar. Man ghasya, barang siapa yang menipu, falaysa minni, bukan bagian dariku. Ini ancaman Nabi SAW. Artinya seorang penjual itu jujur, ya. Jangan yang di atas saja yang ditaruh bagus-bagus gitu kan. Orang pun tertipu kan, di atasnya itu sedikit aja yang bagus gitu. Orang ya kan, yang namanya penjual yang di atasnya jadi poles bagus, ternyata di bawah itu jelek semua. Orang kan tak tahu. Orang beli, Pak ini sekilo, apalah contohnya kita buat. Contohnya yang sering itu umpamanya kita katakanlah beras, ya. Ternyata beras di atasnya yang bagus, di bawahnya jelek ternyata. Kutuan, mungkin juga gumpal-gumpal gitu kan. Atau padi, atau kopi umpamanya, atau buah-buahan, atau apapun itu yang biasa ditakar, yang disukat gitu kan. Atau cabai gitu kan. Cabai di atasnya Masya Allah mulus-mulus semua kan, bagus-bagus kita lihat. Ternyata di bawah busuk semua. Tapi kan pembeli nggak mau tahu itu. Ya pembeli beli sekilo Pak, dia ambilkan sekilo gitu. Dia mana pula lihat satu-satu diperiksa gitu kan. Ini kecurangan. Maka kata Nabi SAW, kalau Anda memang seorang penjual yang baik, lihat, taruh aja di atas. Bahwa memang beginilah keadaannya. Ya kalau Anda mau beli, tafadhol silahkan. Kalau enggak ya udah. Kan begitu. Jujur aja. Dan kalau Anda pun nggak mau jual seperti itu, jangan jual, jangan beli dari orang. Ini kadang-kadang kan masalahnya adalah pembeli juga, penjual juga ingin untung yang banyak, modal sedikit, kan itu sebenarnya kan. Itu tadi kejujurannya tidak ada. Tidak ada al-wuquf inda hududillah. Tidak ada berhenti di batasan-batasan Allah. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, meskipun contoh ini kepada pembeli, tapi ini tentu mengeneralisir semua orang, ya. Bukan berarti ini
kan al-ibratu fil ma'ani wa laysa fil mabani kan, yang menjadi ukurannya itu dilihat maknanya bukan pada contoh semisal ini. Dalam segala perbuatan kita tidak boleh curang ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat sejenak dulu, nah kita lanjutkan. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya, tetap bertahan di Salam TV sahabat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Inna mujtama'al muslimina mujtama'un ya'muruhu al-hubbu. Sesungguhnya masyarakat kaum muslimin itu masyarakat yang dipenuhi oleh kasih sayang. Wa tasuduhu nasihah, dan didominasi oleh nasihat. Wa yaghlibu ala afradihi al-birru wasidqu, dan dikuasai dalam setiap individu masyarakatnya apa? Al-birru, oleh kebaikan, wasidqu, kejujuran, wal wafa, dan memenuhi janji. Ya. Jadi masyarakat muslim itu ya adalah masyarakat yang dipenuhi oleh kasih sayang. Masyarakat yang dipimpin oleh nasihat. Ya, yang didominasi, yang dipenuhi oleh setiap individunya itu apa? Al-birru, kebaikan. Wasidqu, kejujuran, wal wafa, dan juga kesetiaan. Wa min huna, oleh karena itu, la makana fihi li ghasyashin mukhadi'in mukhatilin. Maka tidak ada tempat ya pada masyarakat Islam itu li ghasyashin, bagi orang yang suka berbuat curang. Mukhadi'in, orang yang suka menipu. Mukhatilin, orang yang suka menipu sama. Murawin ya. Murawin itu adalah orang yang bersilat lidah ya. Kafurin, yaitu orang yang kufur. Ghaddarin, orang yang suka berkhianat. Masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang dipenuhi oleh kasih sayang, dipimpin oleh nasihat, yang didominasi, dipenuhi oleh apa? Oleh kebaikan, kejujuran, dan loyalitas. Nah, dari sini maka dikatakan tidak ada yang namanya kesempatan lighashashin. Lighashashin artinya adalah orang yang suka berbuat curang. Mukhadi'in, orang yang suka menipu. Mukhatilin, orang yang suka menipu. Sama. Ya, murawigin ya. Murawigin itu adalah murawigin, artinya orang yang suka bersilat lidah. Enggak ada itu. Ya, kafurin, yang suka ingkar. Ghaddarin, yang suka berbuat khianat. Enggak ada. Kenapa? Itu tadi masyarakat Islam itu didominasi oleh rasa cinta, kasih sayang, kejujuran, kebaikan. Maka yang ini enggak ada. Sampah ini masyarakat, enggak ada ini. Ya, zubalatut tarikh kata orang Arab. Yaitu apa? Zubalatut tarikh itu sampah sejarah. Enggak ada. Ini orang-orang seperti ini enggak hidup gitu. Enggak hidup nih. Orang-orang yang suka bercurang, menipu, orang-orang murawin ya. Murawin itu artinya orang bersuka bersilat lidah. Ya. Bersuka lidah, dia bersilat lidah, orang yang bicara begini tapi tidak begitu. Ghaddarin, yang suka curang, itu tidak ada. Khianat ya. Walaqad isyadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitandidi, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat keras bitandid, mencela, bil ghishi, dengan orang yang suka berbuat curang, wal khadi'ah, dan juga menipu, wal ghadari, dan juga berkhianat. Nabi mencela sekali nih sifat-sifat yang seperti ini. Falam yaktafi bi nabdil ghasyasi al ghaddari, maka Nabi tidak mencukupkan binabdil ghasyas, dengan membuang orang yang suka berbuat curang, al-ghaddari, yang suka berbuat khianat, waramihi ba'idan an mustamil muslimin fid dunya, dan membuangnya jauh dari masyarakat kaum muslimin di dunia. Bal, bukan hanya cukup sekedar dia dibuang, dijauhkan, tidak diperdulikan dari masyarakat kaum muslimin, tidak. Bal a'lana anna kulla ghadirin sayuhsyaru yaumal qiyamah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa setiap orang yang suka berbuat kekhianat, sayuhsyaru, akan dibangkitkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa huwa yahmilu liwa'a ghadratihi, sementara dia membawa bendera kekhianatannya. Jadi ada bendera pengkhianat gitu. Ya. Di bendera siapa nih? Di bendera pengkhianat ya. Begitu ya. Jadi tidak cukup di dunia ini dia diasingkan, tidak cukup dia di dunia dikucilkan, tidak cukup dia di dunia ini diasingkan, tidak diperdulikan, tidak. Di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan dia
akan dikumpulkan dia satu tempat dan mereka ini memiliki liwa. Ada benderanya. Ya. Bendera apa itu? Bendera khianat. Wal munadi yunadi, dan orang yang menyeru. Dan orang yang menyeru apa seruannya? Pisahatil ardil kabir, dalam satu tempat yang sangat besar sekali, yang sangat luas sekali. Dalan alaihi, ya, yang semua orang akan ada petunjuk, yang akan ada arahan untuk melihatnya. Lafitan ila ghadratihi al-andar, semua mata akan tertuju kepada khianatnya. Wa dzalika fi qaulihi, dan demikian itu terdapat dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwaun, setiap orang yang berkhianat itu ada bendera. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yuqal, dikatakan, hadhihi ghadratu fulan, ini adalah bendera khianat si fulan. Jadi kita di dunia ini nanti kalau kita sering melihat, mungkin juga kita gitu kan, na'udzubillahi min dzalik, ada bendera-bendera khianat dan ada namanya memang. Jadi namanya terus terang gitu kan. Namanya si Polan, namanya si Polan, namanya si Polan gitu, Masya Allah. Ya, namanya ini luar biasa. Ya, oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita benar-benar menjauhkan sifat ghaddar ini. Apa dari itu? Al-ghidru itu khianat, ya. Faya li khajlatil ghaddarina alladzina husibu anna ghadratahum tawadha al-ayyam. Maka alangkah malunya, faya la khajlatil ghaddarin, maka alangkah malunya orang-orang yang berbuat ghaddarin, yaitu orang-orang yang berbuat khianat. Alladzina husibu, yang mereka dihisab, mereka akan diperhitungkan. Anna ghadaratahum tawadha al-yam, ya. Alladzina hasibu, ya. Mohon maaf kita keliru membacanya, hasibu, yang benar hasibu. Faya khajlatil ghaddarin, maka alangkah malunya orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang berbuat khianat. Alladzina hasibu, yang mereka menyangka, yang mereka menduga, anna ghadaratihim, bahwa khianat mereka itu tawadhal ayyam, bahwa khianat mereka itu tertutupi oleh lewatnya hari-hari gitu. Mereka menyangka bahwa dengan berlalunya hari-hari, berlalunya tahun, berlalunya bulan-bulan, ya udah selesai lah, mana pula ingat-ingat lagi orang. Allah pun tidak mencatatnya itu. Itu sangkaan mereka. Jadi, faya khajlatil ghaddarin, maka alangkah malunya orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang berkhianat. Alladzina hasibu, yang mereka menduga, anna ghadaratihim tawadhal ayyam, bahwa khianat-khianat mereka itu ditutupi oleh lewatnya hari-hari gitu. Kan banyak orang kan, salah satu strateginya masalah kita itu nggak dilihat orang kan dengan kita diam kan. Dengan diam, lewat hari, lewatnya tertutupi dengan isu-isu lain kan gitu. Ya, tertindih dia, ya, dengan isu-isu lain. Fa idza hiya tunsharu yaumil qiyamah, ternyata dia akan dihamparkan pada hari kiamat ala ruusil ashhad, kepada semua di atas kepala-kepala manusia waktu itu. Wa alwiyatuha marfu'atun bi aidihim, sementara bendera-benderanya pun terangkat dengan tangan. Jadi mereka megang apa bendera? Oh, kita lihat ini bendera siapa nih? Oh, bendera si Polan. Bendera apa? Bendera pengkhianat. Gitu kan. Kalau benderanya bendera yang baik kan nggak apa-apa. Di bendera orang bersedekah, ini enak lah ya kan. Ini bendera orang yang berjihad di jalan Allah, ini bendera penuntut ilmu, ini bendera orang baca Al-Quran, ya kita pun sedap lihatnya. Ini pengkhianat pula. Begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang masih setia ya mengikuti acara kajian kita ini. Wa inna khajlatahum latazdadu su'an wa khizyan. Dan sesungguhnya khajlatahum itu khajlatahum adalah, dan sesungguhnya malu mereka itu latazdadu su'an, akan bertambah buruk. Wa khizyan, dan kehinaan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Hina, ketika mereka yajiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwal muammalu wal murajjal li syafa'ati fi hadzal mauqif ar-rahim yu'linu anna rabbal izzah yaqifu khasman lahum. Dan sesungguhnya malunya mereka itu, ya, malunya orang-orang yang pengkhianat itu, latazdad, akan bertambah buruk. Wa khizyan, dan kehinaan. Kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kapan itu? Hina yajiduna rabbal izzah, hina yajiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa muammal, yang diharapkan, li syafa'a, untuk mendapatkan syafaat, yang dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan untuk memberikan syafaat di hadzal mauqif, dalam kesempatan ini,
dalam posisi seperti ini Ar-Rahim yang sangat menakutkan. Yu'linu, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan anna Rabbal Izzah, bahwa Rabbul Izzah yaitu Allah Azza wa Jalla. Yaqifu khosaman lahum, Allah berdiri tegak khosaman, ya. Itu apa? Khosaman lahum, sebagai musuh bagi mereka. Yaqifu, berdiri di sisi mereka sebagai khosaman, sebagai musuh. Jadi yang langsung musuh mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Li'annahum iqtarafu jarimatal ghadri al-fadihah. Karena mereka melakukan pengkhianatan yang dia itu apa? Li'annahum iqtarafu itu melakukan. Karena sungguhnya mereka ini berbuat atau melakukan jarimatal ghadri, itu kriminal, ya. Kriminal apa? Kejahatan al-ghadri, pengkhianatan al-fadihah yang sangat besar. Wa innaha la jarimatun kubra, dan sesungguhnya itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Tahjubu an sahibiha rahmatullah, yang menghalangi pelakunya dari rahmat Allah. Wa tahrimuhu syafa'at rasulihi al-karim, dan mengharamkan syafaat, dan perbuatan itu mengharamkan pelakunya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini udah nggak jelas lah kehidupannya ini kan. Rasulullah juga menghalangi, ya, dihalangi dari syafaatnya. Jadi perbuatan ini menghalangi Rasulullah untuk memberikan syafaatnya. Dan yang paling parah lagi adalah Allah menjadi musuhnya. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ya. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang. Ada 3 orang ana khosmuhum. Saya akan menjadi musuh mereka yaumal qiyamah, kata Allah. Saya akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Jadi Allah mengatakan, ada 3 orang, saya sendiri yang menjadi musuh mereka. Siapa yang berani berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla? Apa yang pertama? Rajulun a'tabi thumma ghadar. Seorang laki-laki yang dia memberikan karena aku. Thumma ghadara, kemudian dia berkhianat. Ya, kemudian dia berkhianat. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanah, dan seorang laki-laki yang menjual orang yang merdeka, fa'akala thamanah, lalu dia memakan hasilnya. Wa rajulun istajara ajiran faustafa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, dan seorang laki-laki yang menyewa seseorang untuk bekerja kepadanya, fastaufa minhu, lalu orang ini pun bekerja untuknya, memenuhi semua yang kewajibannya, walam yu'tihi ajrah, tapi dia tidak memberikan gajinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Inilah 3 orang ikhwan yang diancam, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsinya. Allah sendiri yang akan menjadi musuh bagi mereka. Siapa? Yang pertama tadi itu, orang yang khianat. Yang kedua, orang yang menjual seorang laki-laki, manusia yang merdeka. Jadi kalau sekarang ini ada istilah apa ya? Penjualan orang, penjualan manusia gitu. Dijualnya orang, ya. Dijualnya. Dulu budak betul, itu ada budak memang bisa diperjualbeli, tapi ini enggak. Ini orang merdeka yang dijualnya, dia makan hasilnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rajulun istajara ajiran. Ada seorang laki-laki yang menyewa seorang yang meminta upahan. Ya, apa namanya ini, pekerja gitu kan. Fastaufa minhu, lalu dia meminta untuk disempurnakan, artinya dia melakukan apa ya, segala yang dituntutkan kepadanya. Ini kerjamu ini ya, kau selesaikan ini. Nanti kalau udah selesai nanti aku kasih upahmu, begitu. Ternyata dia udah selesai. Walam yu'tihi ajrah, tapi dia tidak memberikan upahnya. Khianat. Begitu kan. Inilah 3 orang, ya. Inilah 3 orang yang akan menjadi musuhnya kelak itu Allah. Siapa yang berani berhadapan dengan Allah? Siapa yang akan menang melawan Allah? Tidak ada. Ini adalah ikhwati fil dosa yang sangat besar sekali. Ya, maka kita benar-benar harus berhati-hati, ya, agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat seperti ini. Oleh karena itu ikhwati billah, kalau ada pun kita pernah melakukan tobat dan tobat dan tobat, itu hanya obatnya. Obatnya nggak ada yang lain, nggak susah sebenarnya, tobat aja udah, hentikan. Kalau tobat itu 6 ya, harus kita pahami itu. Yang pertama adalah an-nadamah, menyesal. Yang kedua adalah al-khal'u, langsung kita berhenti total dari itu. Yang ketiga adalah namanya al-azm, bertekad. Nggak mau akan melakukan itu lagi. Ya. Yang keempat, kalau itu berkaitan dengan manusia maka selesaikan. Yang kelima, masih ada waktu. Ya, nyawa belum jadi kerongkongan dan matahari belum terbit dari barat. Apa yang keenam? Yang keenam sungguhnya di awal, yaitu niat. Ada niat untuk bertaubat dulu. Ini dia ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah berakhir dan selesai. Nanti insyaallah Ta'ala pada kesempatan yang lain, ya, kita akan bisa bertemu lagi dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan seluruh penonton setia Salam TV, sahabat keluarga muslim, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukannya kembali.
Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.